Seorang dokter mengatakan sejumlah tentara Israel yang ikut dalam serangan darat di jalur Gaza menderita penyakit perut serius yang disebut Shigella. Apa itu bakteri Shigella dan bagaimana penyebarannya? Ya, wah serem ya, serem. Di mana jumlah tentara Israel yang terluka mencapai ribuan, jauh lebih tinggi Widih, dari yang diumumkan militer Israel ini secara ribuan resmi. tentara Israel, ngeri ya, ngeri ya. Tentara tersebut bernama Sivika Lavi yang meninggal akibat diserang Hamas pada November lalu. Militer Israel Wah, ngeri ya. Gimana tuh? Kalau begini gimana tuh ceritanya tuh? Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Kita menerima kabar yang mengerikan sekali, tentara IDF diazab wabah penyakit menular. Wah, serem kali ya, saudara ya. Waduh, coba kita nonton ya. Tentara IDF diazab penyakit menular. Kondisi, wah ini ya, kondisi mengenaskan tentara IDF ya. Pasukan Israel terjangkit wabah penyakit ganas, demam Wabah 40 penyakit yang derajat. menyerang perut dan sistem pencernaan. Pasukan tentara Israel dilaporkan mengalami wabah penyakit di saat mereka melakukan invasi militer ke Gaza pasca gencatan Serem senjata ya. selama 7 hari melawan Hamas. Serem ya, saudara ya. Kasihan ya. Aduh, serem ya. Wah, digerogoti wabah penyakit. Penyakit berbahaya. Sejumlah pasukan Israel terjangkit wabah penyakit berbahaya saat perang melawan Hamas di Gaza. Kondisi para tentara pun dilaporkan lemah hingga harus dievakuasi dari medan perang. Serem ya. Seorang dokter mengatakan sejumlah tentara Israel yang ikut dalam serangan darat di jalur Gaza menderita penyakit perut serius yang disebut Shigella. Apa itu bakteri Shigella dan bagaimana penyebarannya? Ya, wah, serem ya. Serem. Pemirsa, militer Israel disebut telah menutupi data jumlah tentaranya yang terluka dalam perang melawan Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya di Gaza. Di mana jumlah tentara Israel yang terluka mencapai ribuan, jauh lebih tinggi Widih, dari yang diumumkan militer Israel ini secara ribuan resmi. tentara Israel, ngeri ya. Ngeri ya. Seorang pakar militer bernama Yoav Zitun mengatakan bahwa tentara Israel terkejut dengan kekuatan militer Hamas, yang mana sebelumnya tersebar di media bahwa Israel mengatakan akan menggulingkan Hamas yang menguasai jalur Gaza sejak musim panas 2007. Dilansir dari media Turki Anadolu Agency pada Minggu 10 Desember 2023. Bertambahnya 7 tentara Israel tewas lagi, maka jumlah tentara tewas yang diumumkan Israel sudah mencapai ratusan. Media hanya boleh mengumumkan jumlah kematian yang diizinkan IDF. IDF mengumumkan kematian tentaranya meningkat dalam operasi darat Gaza menjadi 104. Selama bentrokan yang sedang Serem ya. Wah, gimana nih? Ngeri. 100 tentara Israel mengalami cedera mata hingga buta akibat perang di Gaza. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menyudutkan pemerintahan Netanyahu. Pasalnya dana Israel terbuang sia-sia hingga ludes dan tidak sanggup membelikan pelindung mata untuk para tentara. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Yair Lapid pada Kamis 7 Desember 2023. Menurut Yair, pemerintahan Israel justru menyumbangkan miliaran shekel ke kantor-kantor politisi korup yang tidak diperlukan. Namun pemerintah tidak memberi anggaran untuk membeli kacamata pelindung. Lebih dari 3 minggu dirawat. Militer Israel kembali mengumumkan kematian seorang tentara cadangan pada Selasa 12 Desember. Tentara tersebut bernama Sivika Lavi yang meninggal akibat diserang Hamas pada November lalu. Militer Israel Ngeri ya. Wah, ngeri ya. Gimana tuh? Kalau begini gimana tuh ceritanya tuh? Waduh, jagoan saya terancam ini. Waduh,
Padahal besok kita mau kibarkan bendera Israel nih. Malu dah nih. Waduh, gawat. Gawat. Media Indonesia full teori, Tribun isinya hoax semua. Tiga-tiganya sama aja, Pak Paul. Dibanjiri berita gunung bohong. Waduh, pada nggak percaya loh ini loh. Tadi beritanya itu banyak sekali loh itu ya. Aduh, Tribun ngeprank ya. Tribun niat banget kalau bikin hoax. Nggak ada yang percaya loh Pak ini. Gimana nih? Ya mungkin karena selama ini udah terlalu banyak hoax, Pak. Terlalu banyak Jadi, hoax. buat informasi ini bisa membuat orang mengakses berita-berita dari media-media yang lebih kredibel di luar. Kemudian mereka tidak menemukan berita yang paralel dengan apa yang diberitakan oleh Tribun dan TV OON kan. Akhirnya ya nggak ada yang percaya Pak dengan pemberitaan dari Tribun dan TV OON ini. Karena memang sudah gampang ya, abad informasi ini gampang bagi masyarakat itu mengecek mana berita yang benar gitu dengan cari berita yang paralel. Kita lihat ini, Israel war. No power supply, a looming food and water crisis. At least 1.8 million people displaced and over 18,000 killed. As Israel strikes back, the Gaza Strip is living its worst nightmare. Our next report brings you more on the World Food Programme report that now reveals statistics of depleting basic requirements in the Gaza Strip as the war continues. Take a look. Ini judulnya In Gaza, Fleeing Refugees. Refuginya ini kelaparan dan karena disease ya, penyakit menular ya, disease threat. Ya, kalau misalkan perang seperti ini, Pak Paul udah pasti ada risiko penyakit menular. Pasti. Nah ini sama nih ya, ini. United Nations Palestinian Aid Agency, UNRWA, is warning society in Gaza is, quote, on the brink of full-blown collapse as Israel continues its devastating assault that's killed 18,000 Palestinians in Gaza, including over 7,000 children. We turn now to a doctor in Gaza, Ahmed Maghrabi. He works. Ini judulnya Gaza, Doctor Begs for World Help. Ya karena kelaparan ya, dokter-dokternya udah minta bantuan dunia karena kelaparan dan penyakit menular ya, penyakit menular di Gaza. Ini semua berita ini update ya, terbaru ya. Ya, cuman ini Pak Paul, ini hati-hati dengan channel Demokrasi Now. Ini. Adding that Gazans believe Hamas has lost control there. Disease in Gaza. Hoping for the protection of the white flag. In the few hours allotted by Israel for safe passage, thousands of people headed south on Gaza's main highway. The Israeli military have been telling people to get out of northern Gaza since the beginning of their air campaign against Hamas. We left the area due to the intense bombardment. We'd been holding on there for 32 days. Yesterday, we made the decision to leave because the bombing was very intense. Women and children were terrified, and we couldn't bear it any longer. May God help us. But even on the road dedicated for safe passage, the bombardment is not far away. The situation is devastating. And aid organizations such as Doctors Without Borders say nowhere in Gaza is safe. For the Palestinians displaced from the north, this is what awaits them in the south of the Strip. In Khan Yunis, an airstrike brought down a mosque. Several other buildings in the residential area were also destroyed. We were sitting there when all of a sudden an F-16 airstrike landed on a house and blew it up. The entire block, 3 houses next to each other, without any warning. People were just... Jadi nanti kalau diterusin, ternyata ada penyakit menular ya di Gaza ya. Ada penyakit menular. Wah, serem ya. Nih. In the rubble of what was once their home. The mouths to feed include Imed and his wife Amal, 6 children, their daughter-in-law, and 2 grandchildren. And the temperature is starting to fall. I tell you the truth. I fled the house with the clothes I wear to pray. My daughter is suffering from the cold, and I swear I can't buy her winter clothes. They sleep with other sheltering families at a UN school in southern Gaza, but they prefer days at their shattered home. We come here to escape the noise, the diseases, and the flu that people suffer from at the school. Ada penyakit ya, dia lari karena ada penyakit menular ya di Gaza ya, ada penyakit menular.
Nih. We've been warning about this, UNICEF, the World Health Organization, for weeks. That perfect storm is beginning. And that is because this massive influx of people with absolutely nowhere to go. So the real risk now, the horrendous numbers of thousands and thousands of children killed, continually being killed, as you and I speak, risks being matched by deaths from disease. That semua ceritanya. Kalau tadi Tribun kan ceritanya IDF yang kena penyakit menular, tapi sebenarnya adalah Hamas dan rakyat di Gaza itu kena penyakit menular. Makanya kemarin banyak yang nyerah tentara Hamas ya. Artinya bohong dong itu ya media Indonesia itu tadi ya, penyakit menular Israel kena penyakit menular itu bohong semua. Karena seluruh berita internasional itu bilangnya rakyat Hamas ya, rakyat Gaza itu ya, termasuk ya Hamas itu yang kena penyakit menular. Makanya mereka mencuri ya kemarin ya. Kemarin kan berita terbaru kemarin kan, begitu bantuan humanitarian aidnya datang langsung dirampok semua sama Hamas kan, dirampok semua sampai rakyatnya nggak kebagian. Artinya bohong ya, media Indonesia itu bohong sekali. Anda tiap hari dicekoki kebohongan begitu ya, tiap hari Anda dicekoki kebohongan dan Anda amin dengan kebohongan itu. Anda senang dengan kebohongan orang Indonesia nih ya. Kalau saya ngelihat ya, itu yang debat-debat apologetika itu ya, ya si Kainama, oh saya dokter Haifa dari Leiden, saya sudah ke Leiden, saya sudah ke Haifa, nggak ada nama Kainama, ya aneh. Seneng ya, wah Profesor Doktor Menahem Ali, padahal Menahem itu dokter aja belum. Menahem itu belum dokter loh saudara ya, belum dokter saja belum si Menahem Ali, tapi bilangnya Profesor Doktor ya. Siapa lagi itu, dulu ya Stephen Indra itu ya, dari Leiden. Senangnya dibohongin. Kadang lihat tuh beritanya semuanya tuh. Semua berita, bahkan dari Al Jazeera sama tadi ya, Middle East Eye itu kan media kadrun. Ya bilangnya ya itu tadi. Gaza itu kena penyakit ya, bukan orang Israel, ini orang Israel sehat-sehat. Sebelum perang disuntik dulu mereka, vaksinnya banyak mereka. Di Singapura ya, kamu ngeludah saja, cuah itu, lah denda kamu di Singapura ngeludah. Karena itu negara kecil yang begitu sekali penyakit menular habis semua rakyatnya. Ya waktu SARS itu ngeri itu ya, demam berdarah. Kalau Anda ketahuan sampai ada ban bekas, ada airnya di depan halaman rumahmu ya, atau di teras serambi rumahmu ada kaleng, ada airnya, Anda bisa kena denda loh, $500 Singapura loh. Ya, serem loh. Mau beritanya Indonesia lihat ya. Hamas telah menyusun rencana pertahanan besar dalam menghadapi Hamas mengklaim gerakan perlawanan Palestina yakin mampu memenangkan peperangan jangka panjang melawan Israel. Nggak mungkin menang. Kalau yakin menang, kenapa minta ceasefire? Ya kan? Kan mereka minta ceasefire kan, si siapa itu Sinwar sama si Haniel segala macam minta ceasefire. Kalau yakin menang, kenapa minta ceasefire? Kalau yakin menang, kenapa rakyatnya minta Hamas minta ceasefire? Ya menang, habisin saja, bunuh saja semua itu. Ya. Nih. Pejabat Hizbullah yakin Israel tak akan menang. Konflik yang terjadi antara Hamas dengan Israel masih terus berlanjut hingga saat ini, dengan jumlah korban yang juga masih terus bertambah. Namun, selain Hamas dan Israel, ada juga kelompok Hizbullah yang melaporkan bahwa mereka telah berada di jantung pertempuran. Bahkan, wakil pemimpin kelompok ini Sheikh Naim Qassem bersumpah bahwa Israel sudah tak memiliki harapan untuk menang dalam perang melawan Hamas. Nate, thank you. Let's bring in Aaron Cohen, former member of Israel Special Operations Counterterrorist Unit. Aaron, great to have you on. You bring some breaking news. I know your IDF sources are great. Intinya begini ya, artinya para pemimpin Hamas saling menyalahkan ya, saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa korbannya sampai 18.000, kita sampai sekarang kocar-kacir, malah pasukannya banyak yang ditangkepin. Separuh dari pemimpin Hamas itu udah mati ya. Lebih Pak Paul. Aneh, beritanya dipuntir semua, sampai Indonesia dibalik semua. Dan masalahnya nggak ada yang memberitakan ini di Indonesia. Nah kita lihat ini ya. Perang Amerika Serikat yang mengeluarkan hak vetonya. Lalu apa langkah yang akan diambil perang berikutnya? Karena Hamas. Lagi kalau misalnya kita lihat para sandera yang dibebaskan oleh Hamas, sandera Israel, mereka justru menyampaikan kekecewaan terhadap Perdana Menteri Netanyahu atas tindakan penyerangan ke Gaza. Karena apa? Karena ini akan membuat suasana menjadi panas. Nah ini sangat beda dengan informasi yang di awal ya. Sebab kalau Israel tidak menyerang, sandera nggak mungkin dilepas ya. Mau diapain? Makanya kemarin Elon Musk pun bilang apa? Habisi.
Karena mungkin masyarakat Palestina yang ada di Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas, mereka justru mau melakukan penyerangan-penyerangan. Dan ini membuat Israel dan warga negaranya yang berada di berbagai negara itu tidak aman. Justru yang diharapkan oleh Amerika Serikat ini tidak terjadi. Bahkan beberapa kemarin kalau saya tidak salah ada juga serangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat. Nah, seharusnya Amerika Serikat tidak melakukan veto terhadap gencatan senjata, karena ini hanya gencatan senjata sebenarnya memberikan ruang bagi misi-misi kemanusiaan untuk hadir di Gaza seperti itu. Iya, Prof. Hik, Anda sampaikan alasan Amerika tersebut tidak bisa diterima. Apakah Amerika Serikat punya alasan lain dalam tanda kutip dengan veto gencatan senjata ini? Jadi entah kenapa seorang profesor bisa punya informasi yang bias ya. Indonesia ini memang bahkan seorang profesor saja bisa bias informasinya ya. Kalau seorang profesor saja bisa bias informasinya, lalu bagaimana dengan rakyat jelata ya? Ya, alasan lain dari Amerika Serikat pertama adalah tentu lobi Yahudi yang ingin memastikan bahwa Amerika Serikat harus selalu berada di belakang Israel. Dan sekarang ini kan Israel melakukan penyerangan terhadap Gaza dan selalu mengatakan bahwa ini tindakan bela diri dan mereka akan menghentikan apabila 3 hal tercapai. Pertama adalah para penanggung jawab atau para pihak yang terlibat di dalam penyerangan tanggal 7 Oktober itu tertangkap dari Hamas. Lalu yang kedua, benar-benar menghabisi elemen Hamas, dan mungkin yang ketiga adalah adanya otoritas di Gaza yang lebih berpihak pada Israel. Nah, sebelum ini tercapai, maka Perdana Menteri Netanyahu ini akan melakukan serangan dan basisnya adalah hak untuk membela diri, dan kemudian juga kalau misalnya ada korban-korban sipil, itu dianggapnya sebagai collateral damage karena Hamas menggunakan mereka sebagai human shield. Hamas juga berlindung di rumah-rumah sakit, di rumah ibadah yang tentu masih belum bisa diverifikasi. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, maka terus terang perang akan terus berlangsung. Dan Amerika Serikat selalu berada di belakang Israel karena lobi Yahudi itu. Dan kedua, Amerika Serikat setuju bahwa elemen Hamas ini memang harus dihilangkan, meskipun Amerika Serikat mewanti-wanti Israel untuk tidak melakukan pendudukan di wilayah Gaza, seperti itu. Akhir tadi ya, sudah jelas-jelas Hamas menggunakan rakyat Gaza, tapi masih diingkari, masih nggak mau diakui. Ini kan sebenarnya ada sebuah propaganda yang tersistematis, ya. Karena kebohongan itu kan menghasilkan kebohongan, dan akan menghasilkan kehancuran akhirnya. Karena akhirnya Indonesia dibangun di atas kebohongan demi kebohongan. Sampai kapanpun akan penuh dengan begini, sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah bisa jujur. Apalagi petinggi-petingginya, orang-orang cendik-cendikiannya sudah nggak ngomong yang benar. Orang-orang ini kan cendik-cendikian ini kan kalau zamannya perjanjian lama itu adalah para nabinya. Para nabinya saja sudah ngapusi. Itu namanya roh dusta itu melanda Indonesia itu loh. Sehingga negaranya hancur. Ya, Israel itu hancur dulu itu karena roh dusta para nabinya. Ini kan para nabi ini kan. Di zaman perjanjian lama, cendik-cendikia ini para nabi. Nah sekarang kalau para nabinya ini sudah ngapusi semua, sementara pejabat-pejabatnya, para bangsawannya juga ikut berdusta, para panglima, para nabi, nah habislah Indonesia. Mesir bilang, Israel sudah tahu dari tahun lalu loh informasinya. Artinya apa? Jadi sengaja, ya kan? Memang kalau kamu berani, pokoknya tak balas keras, bener kan? Ya udah kesempatan buat balas sekeras-kerasnya kan? 18.000 orang sekarang udah mati. Sekarang seluruh Gaza diratain tanah. Yang mau tanggung jawab siapa? Anda jangan iri sama orang Yahudi. Mereka itu sedekah gila-gilaan. Ya mereka kaya raya, saudara. Karena mereka sedekah gila-gilaan. Itu sebuah konsekuensi. Mengapa orang Yahudi kaya raya, Pak? Ya karena sedekahnya mereka gila-gila. Anda tidak akan pernah lihat orang non-Yahudi, termasuk orang Kristen, yang sedekahnya gila-gilaan kayak orang Yahudi, saudara. Nggak ada, saudara. Orang Yahudi itu gila-gilaan. Coba, seluruh dunia itu ditolong sama orang Yahudi. Dari orang di Afrika, termasuk Indonesia kan, yang datang pertama kali mau nolongin tsunami Aceh kan orang Yahudi. Yang Turki gempa, siapa yang nolong pertama kali? Orang Yahudi, saudara. Seluruh dunia itu ditolong sama orang Yahudi, coba bayangin. Anda tahu orang Palestina itu bisa eksis karena sumbangannya siapa, saudara? Sumbangannya George Soros, saudara. Ya, George Soros itu nyumbang Palestina itu 100 miliar dolar, saudara ya.
Gila itu George Soros itu, saudara ya. Sumpah berapa ya? 100 miliar dolar ya, maaf ya kalau saya salah ya. Atau 10 juta dolar, pokoknya itu gede banget ya. Dan itu tiap tahun, dari tahun 90 berapa itu ya, itu tiap tahun George Soros itu mensuplai untuk orang-orang di Palestina, saudara. Bayangin, saudara. George Soros ini orang Yahudi ya, saudara ya. Lalu orang-orang bilang George Soros ini pro-Palestina, anti-Israel. Enggak, saudara, enggak ada urusannya. Karena di dalam pengajarannya orang Yahudi dikatakan kasihilah musuhmu. Sama, saudara. Diajari untuk mengasihi musuhmu, saudara ya. Saudara, bagaimana cara orang Yahudi sembuh dari trauma Holocaust, saudara? Trauma-trauma anti-Yahudi. Caranya dengan apa, saudara? Dia bikin baik sama semua musuh-musuhnya, saudara. Dia berbuat baik sama semua musuh-musuhnya, sembuh hati mereka. Makanya tidak ada kebencian. Lihat ya film yang kemarin ya, saudara ya. Ini penting ya, saudara ya. Kemarin sudah saya kasihkan, saudara ya. Tapi saya putarkan lagi, saudara. Nah, ini, saudara ya. Ini Hamas. Orang Gaza itu semua Hamas. Orang Yahudi percaya, orang Yahudi tahu bahwa semua orang Gaza itu adalah Hamas, saudara. Hari ini mereka sipil, besok mereka bawa mortir, saudara ya. Perempuannya sama saja, anak-anaknya sama saja. Tetapi lihat mereka, saudara ya, tetap dikasih minum. Karena mereka sudah nurut, pergi ke selatan, jadi kawal. Karena ditembakin sama Hamas, saudara. Mereka ditembakin, makanya dikawal. Dikawal sama orang Yahudi. Lalu setelah dikawal, apa saudara? Kasih minum, saudara. Bahkan ada yang sakit tadi ya. Dokter, panggil. Ini kan dokter ya, dokter tentara. מאמץ הומניטרי, גדוד 17, צה"ל, רצועת עזה. בוא תעזור לנו כאן עם הדוקטור, להבין מה הם רוצות, הילד מרגיש פה. Nah ya, dia lemes sekali karena panas sekali, saudara ya. Dia butuh gula, dia bilang ya. Dikasih, saudara ya. Kalau Anda lihat bagaimana dia mengasihi musuh-musuhnya, saudara ya. זה חשוד, זה כחול. Ya saudara ya, luar biasa saudara ya. Mereka diajari mengasihi musuhnya saudara ya. Jadi di dalam namanya tanya likutei amarim saudara ya. Dikatakan bahwa kita harus berdamai dengan musuh kita. Maka kita berdamai dengan diri kita sendiri saudara. Kalau kamu bisa berdamai dengan musuh-musuhmu, kamu kan bisa berdamai dengan dirimu sendiri ya. Saya nggak sempat buka ya nanti lama-kelamaan. Tanya likutei amarim saudara ya. Kalau Anda berdamai dengan musuhmu, maka cinta itu akan muncul dari hidupmu, saudara. Ya, kalau kamu bisa mengasihi musuh-musuhmu, saudara ya, kebencian itu ya akan hilang dan cinta itu akan muncul, saudara. Cara orang Yahudi menyembuhkan dirinya dari semua trauma itu, saudara, dengan mengasihi musuh-musuh mereka, saudara. Jadi apakah yang diajarkan Yudaisme ini beda dengan yang diajarkan oleh Yesus? Sama, saudara. Itu fitnahan kalau bilang beda. Oh, kan mata ganti mata orang Yahudi nggak ada, saudara. Enggak. Itu Yahudi kapan, saudara? Ya,